Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kandungan tumbuhan simplicia dalam obat Kiranti. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, ada Aulia Pramaisela Bernike Simanjuntak dengan NIM 208114137. Yang kedua, Emerald Mayang Tias dengan NIM 208114156. Dan saya sendiri, Ilginises Pembonan, dengan NIM 208114117. Bahan-bahan yang terdapat pada Kiranti, yang pertama ada kunyit, yang kedua asam jawa, yang ketiga kayu manis, yang keempat jahe, yang kelima ada kencur, dan yang keenam ada guarana. Yang pertama, kunyit. Tanaman kunyit ini memiliki batang yang tegak, bulat, dan hijau kekuningan. Daunnya tunggal, ujung dan pangkalnya runcing, dan tepi daunnya rata. Warna daunnya hijau, panjangnya sekitar 20 hingga 40 cm, dan lebarnya 8 sampai 12,5 cm. Helai daunnya 3 hingga 8. Bunganya majemuk, akarnya serabut, dan berwarna coklat muda, memiliki bau yang khas dan rasanya pahit dan agak pedas. Klasifikasi kunyit. Kunyit masuk dalam kingdom Plantae, subkingdom Thraseobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comenelidae, ordo Syngiberales, famili Syngiberaceae, genus Curcuma, dan spesies Curcuma longa. Ini adalah gambar dari mikroskopik kunyit. Di sebelah kiri dengan objektif 10, yaitu parenkim berisi butir pati dan periderm, seperti yang ditunjukkan oleh panah. Bagian tengah yaitu gambar dengan objektif 40, sedangkan yang di sebelah kanan yaitu rambut penutup. Dalam kunyit mengandung senyawa fitokimia, minyak atsiri, resin, damar, fosfor, dan kalsium. Kunyit sering dijadikan sebagai rempah dan bumbu pada masakan. Kunyit memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan juga sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit. Beberapa manfaat dari kunyit yaitu yang pertama, dapat menyembuhkan luka. Yang kedua, sebagai antibakteri. Yang ketiga, mengurangi motilitas usus. Yang keempat, dapat meredakan diare. Yang kelima, sebagai obat batuk. Yang keenam, sebagai obat diabetes. Selanjutnya ada Tamarindus indica atau asam jawa. Asam jawa memiliki warna gubal berwarna kuning, teras berwarna coklat keabu-abuan, bagian gubal sangat tebal, sedangkan teras sempit dengan perbedaan warna yang jelas, bercorak polos, teksturnya halus sampai agak halus, arah seratnya berpadu, kesan saat diraba licin, keras dan mengkilap. Asam jawa masuk dalam kingdom Plantae, subkingdom Thraseobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Tamarindus, dan spesies Tamarindus indica. Ini adalah gambar mikroskopik dari asam jawa. Nomor 1 yang ditunjukkan oleh panah yaitu jaringan parenkim. Nomor 2 yang ditunjukkan oleh panah yaitu fragmen endosperm. Nomor 3 yang ditunjukkan panah adalah pati. Nomor 4 yang ditunjukkan panah adalah pembuluh kayu. Dan nomor 5 yang ditunjukkan panah adalah sklerenchyme. Dalam asam jawa mengandung galaktosa, glukosa, saponin, alkaloid, asam nukleat, dan asam asetat. Asam jawa biasa digunakan sebagai campuran bumbu dalam banyak masakan di Indonesia. Biasa digunakan sebagai perasa atau penambah rasa dalam makanan. Dan juga asam jawa banyak dimanfaatkan sebagai obat.
Beberapa manfaat dari asam jawa yaitu ada antiinflamasi sebagai antipiretika, antioksidan, dan dapat melancarkan peredaran darah. Berikutnya ada kayu manis. Pada gambar tersebut merupakan gambar dari Simplicia kulit kayu manis. Morfologi dari kulit kayu manis ini sendiri berupa kulit batang, menggulung, membujur, tebal, pipih, dan berupa berkas yang terdiri dari tumpukan beberapa otong kulit yang tergulung membujur. Permukaan luar yang tidak bergabus berwarna coklat kekuningan atau coklat sampai coklat kemerahan. Bergaris-garis pucat bergelombang memanjang dan garis-garis pendek melintang yang menonjol atau agak berlekuk. Yang bergabus berwarna hijau kehitaman atau coklat kehijauan. Permukaan dalam berwarna coklat kemerahan tua sampai coklat kehitaman. Bekas patahannya tidak rata, warna coklat kekuningan. Baunya yang khas dan rasanya yang sedikit manis. Selanjutnya ada klasifikasi kayu manis. Kayu manis termasuk ke dalam kingdom Plantae. Divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae. Dia termasuk dalam kelas Dicotylodenae. Ordonya adalah Laurales, familinya Lauraceae, genusnya Cinnamomum, dan spesiesnya Cinnamomum burmani. Kayu manis memiliki ciri mikroskopik. Yang pertama, ini merupakan idioblast yang berupa sel minyak dan sklerenkim. Pada gambar kedua merupakan sklereida dan pada gambar ketiga merupakan sklerenkim. Gambar 1, 2, dan 3 ini merupakan fragmen serbuk Simplicia dari kayu manis. Dalam kayu manis memiliki dua kandungan, yaitu minyak atsiri dan sinamaldehid. Minyak atsiri sendiri dapat digunakan untuk antibakteri dan dapat juga digunakan sebagai essential oil yang digunakan bersamaan dengan diffuser untuk melancarkan pernafasan dan melegakan tenggorokan. Selanjutnya ada manfaat dari kayu manis. Manfaat yang pertama sebagai antiinflamasi, kemudian melawan penyakit ovarium, lalu ada sebagai antioksidan, lalu mencegah penyakit PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, lalu yang terakhir adalah memperlancar siklus menstruasi. Kandungan selanjutnya ada jahe. Pada gambar yang sudah tertera, ini ada gambar Simplicia dari rimpang jahe. Ciri morfologinya, dia berupa irisan rimpang, bentuknya agak pipih, lonjong, sampai bulat telur. Dan pada setiap batang terdapat parut melekuk ke dalam. Setiap irisan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah lapisan luar paling kasar, lalu lapisan sebelah dalam halus, lalu ada pembatas di antara lapisan sebelah dalam, lalu kemudian bekas patahannya itu pendek dan berserat menonjol. Lapisan luarnya berwarna coklat kekuningan, lapisan dalam berwarna putih kekuningan. Terdapat warna kebiruan pada bagian serat, lalu jahe ini tuh berbau khas dan rasanya pedas. Selanjutnya ada klasifikasi jahe. Jahe termasuk ke dalam kingdom Plantae, termasuk ke dalam divisi Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya ada Monocotylodenae, lalu ordonya Zingiberales, familinya Zingiberaceae, genusnya Zingiber, spesiesnya Zingiber officinale Ross. Berikut merupakan ciri mikroskopik dari jahe. Gambar yang pertama ada amylum. Gambar yang kedua ada peridem. Lalu gambar yang ketiga merupakan jaringan gabus tangensial. Yang keempat berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Yang kelima adalah serabut. Gambar di sini merupakan gambar sheet dari mikroskopik
dari serbuk Simplicia rimpang jahe. Di dalam jahe sendiri terdapat kandungan minyak atsiri. Kemudian ada manfaat dari jahe. Jahe sendiri dapat mengobati beberapa penyakit seperti impoten, nyeri lambung, rematik, nyeri otot, dan batuk. Saya Emerald Mayang Tias dengan NIM 156 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bahan selanjutnya adalah kencur. Morfologi dari kencur ialah ternanya yang hampir menutupi tanah, tidak berbatang, tidak bercabang-cabang, berdesak-desakan, memiliki akar berbentuk gelondong, kadang-kadang berumbi, dengan panjang 1 cm sampai 1,5 cm. Setiap tanaman berdaun sebanyak 1-3 helai, namun umumnya terdapat 2 helai daun. Lebarnya merata dan hampir menutupi tanah. Daun berbentuk lonjong lebar sampai hampir bulat. Pangkal hampir berbentuk jantung, bagian atasnya tidak berambut, namun bagian bawahnya berambut halus. Pinggir bergelombang berwarna merah kecoklatan, bagian tengahnya berwarna hijau, dengan panjang helai daun 7 cm sampai 15 cm, dengan lebar 2 cm sampai 8 cm. Untuk klasifikasi kencur, kencur termasuk dalam kingdom Plantae, subkingdom Thraseobionta, superdivisi Spermatophyta, dengan divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comelinidae, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, dengan genus Kaempferia dan spesies Kaempferia galangae. Berikut mikroskopik dari kencur. Terdapat mikroskopik dari amilumnya, parenkim, periderm, berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral, parenkim dengan sel sekresi, dan berkas pengangkut dengan tipe penebalan tipe tangga. Untuk kandungan kencur, kencur mengandung flavonoid, polifenol, minyak atsiri, dan alkanoid. Untuk manfaatnya sendiri, kencur bermanfaat sebagai obat luka, penambah nafsu makan, pengobatan pasca persalinan, penurun panas, dan obat penyakit kulit. Bahan selanjutnya adalah guarana. Guarana memiliki morfologi cabang-cabangnya bertumpuk di ujung, tetapi gundul di bagian dasarnya, berukuran diameter 4-8 mm, kulitnya sangat gelap dan tubuh kayunya sederhana. Daunnya memiliki sekat-sekat dalam susunan berjauhan, majemuk menyirip dengan 5 anak daun. Perbungaannya adalah dari 2 jenis, termasuk yang cabangnya berkembang di aksils dari daun dan yang memiliki tangkai bercabang yang berkembang di sulur. Bunganya sebagian berjenis kelamin tunggal, zigomorfik dan kecil dengan panjang kira-kira antara 1,5 cm sampai 2 cm dari batang. Untuk mikroskopiknya, kami tidak menemukan mikroskopik dari guarana. Lalu untuk klasifikasinya, guarana termasuk dalam kingdom Plantae, subkingdom Thraseobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Sapindales, famili Sapindaceae, genus Paulina, dan spesies Paulinia cupanacut. Untuk kandungannya, guarana mengandung kafein, theobromina, polifenol, tanin, saponin, dan teofilin. Guarana memiliki manfaat sebagai obat antidepresan, obat analgetik, antioksidan, mengurangi penyakit trombosis, mengurangi penyakit kardiovaskular, dan obat disentri. Terima kasih.